Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyuhu min khalqihi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahul Bukhari. Dari Malik bin Al-Huwairits, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam ketika menyebutkan beberapa faedah daripada hadis ini, beliau berkata, yadulul hadis ala aslaini azimain. Hadis ini menunjukkan dua dasar yang agung. Al-asl awal dilalatul hadis ala anna af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati wa aqwalahu bayanun وأقواله فيها بيانا لما أجمل من الأمر بها في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, ucapan yang diucapkan dalamnya adalah merupakan penjelasan terhadap perkara-perkara yang disebutkan secara global berupa perintah untuk melaksanakan salat yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dalam hadis-hadis yang mulia. Ini yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, wa aqimus salata wa atuz zakata. Aqimus salat artinya tegakkan salat, tunaikan zakat. Ini perkara perintah. Perintah untuk mengerjakan salat, untuk menunaikan zakat. Tetapi tidak ada penjelasan dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana kaifiyat salat. Zuhur 4 rakaat, Maghrib 3, Subuh 2, Asar 4, enggak ada. Tidak ada ketika berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, ruku, sujud dan seterusnya, enggak ada. Dari mana kita ambil? Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah turjumanul Quran. Nabi itu adalah penterjemah Quran. Nabi adalah penafsir Quran Al-Karim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan Tuhan mereka kepada mereka. Dan ini ikhwan dalil yang kuat sekali terhadap kelompok yang sesat yang disebut dengan nama ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, yang mengingkari hadis, bahwasanya tidak akan dapat diamalkan agama tanpa hadis. Pemahaman ini memiliki pengaruh pengikut. Di negeri kita ini ada beberapa tempat yang mereka mengingkari hadis. Ya, di Bangka ada, Sumatera Barat ada, dan tempat-tempat lainnya. Dan ingkarul hadis, yang mengingkari hadis itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang mengingkari seluruh sunnah, seluruh hadis. Pemahaman mereka ini kufur. Orang-orang yang meyakini ini
Ya. Jika ditegakkan kepada mereka hujah, mereka pahami hujah, terpenuhi syarat-syarat, mereka dianggap murtad, keluar daripada Islam. Yang mengingkari sunnah secara mutlak. Ada yang mengingkari sunnah, ya, tapi tidak secara mutlak. Yang mereka ingkari sunnah yang sifatnya ahad, hadis-hadis ahad. Mereka pun jika telah tegak hujah dan seterusnya, terpenuhi syarat-syarat, hilang segala macam mawani, penghalang, mereka dapat keluar daripada Islam dengannya. Satu sunnah diingkari bisa mengeluarkan seorang daripada Islam jika telah terpenuhi syarat, ya, syarat takfir tentunya. Tegakkan hujah, dia pahami hujah, tetap membangkang dan seterusnya, maka dia baru dikafirkan. Tidak dapat kita mengamalkan Al-Quran tanpa dengan hadis. Apapun juga. Mereka yang mewajibkan salat malam, salat tahajud, salat 5 waktu enggak wajib. Kita tanyakan bagaimana kalian mengerjakan tahajud, berapa rakaat bilangannya? Kalau mereka katakan 2 rakaat, dari mana Al-Quran mengatakan 2 rakaat? Enggak ada. Harus kembali kepada sunnah. Ini jadi yang pertama, bahwasanya Nabi sebagai penterjemah Quran, Nabi sebagai penafsir Quran, bahwasanya Al-Quranul Karim butuh kepada sunnah. Ya, Al-Quranul Karim begitu berhajatnya kepada sunnah, dan sunnah tidak akan dapat dipisahkan dengan Quran. Ya. Tidak akan mungkin dapat dipahami Quran tanpa sunnah. Maka para ulama berkata, debatlah ahlul bid'ah, ahlul syubhat dengan sunnah. Kalau dengan Quran, mereka juga punya Quran, mereka pun memakai dalil daripada Quran, tapi debatlah mereka dengan sunnah. Hujatlah mereka dengan sunnah. Adapun prinsip yang kedua, al-aslu tsani, wujub iqtida'in nas bihi sallallahu alaihi wasallam fi ma yaf'aluhu minas shalah. Wajib hukumnya bagi manusia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa-apa yang dia lakukan di dalam salatnya. Fa kullu ma hafadha alaihi min af'aliha wa aqwaliha wajaba 'alal ummati fi'lu. Apapun yang Nabi lakukan terus-menerus daripada perkataan-perkataan salat, perbuatan-perbuatan salat, gerakan salat, wajib terhadap umat untuk melakukannya atau mengatakannya. Illa lidalilin yakhussu syai'an min dzalik, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan perkara tersebut. Jadi asal yang kedua ini, prinsip yang kedua, wajib bagi manusia mengikuti Nabi dalam apa-apa yang dia katakan, apa-apa yang dia ucapkan dalam salatnya, yang dia perbuat, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan perkara tersebut, mengeluarkan daripada kewajiban. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, hadzal aslu tsani mustaqim. Prinsip yang kedua ini lurus, diterima akal. Apapun yang diperbuat Nabi dalam salatnya wajib bagi umat mengikutinya. Prinsip kedua ini masuk akal, karena kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustaqim, lurus. Logikanya benar. Lau lam yu'aridhu hadithul musi fi salati. Kalaulah saja, ya, tidak bertentangan dengan hadis tentang orang yang salah dalam salatnya, yang Rasulullah perintahkan ulangi berkali-kali, 3 kali salatnya. Alladzi qala al-ulama fihi, di mana para ulama berkata tentang hadis tersebut, inna ma lam yuzkar fihi min ahkamis salati fa huwa ghairu wajib. Berkata para ulama tentang haditsul musi' fi salati, hadis seorang yang dia dalam salatnya itu salah, ya. Hadis ini menunjukkan ini sajalah yang wajib diikuti. Yang tidak tersebut dalam hadis tersebut maka tidak wajib untuk diikuti, ya. Hadis ini, hadis yang tadi dikatakan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Asal yang kedua, prinsip kedua, wajib bagi umat untuk mengikuti Nabi dalam perkataannya dalam salat, perbuatannya dalam salat, gerak-geriknya. Apakah segala sesuatunya? Ya.
Berkata para ulama, yang diperintahkan kita untuk mengikutinya secara wajib adalah perkara-perkara yang memang diwajibkan dalam salat. Adapun perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya anjuran saja, maka tidak wajib diikuti, hanya anjuran pula. Jadi kata para ulama, hadis tentang seorang yang rusak salatnya, ya, ada seorang laki-laki bernama Khalad bin Rafi'. Dalam hadis yang disebutkan oleh ulama dengan hadis al-musii'u fi salati, orang yang rusak salatnya, ketika dia salat sekali Rasulullah katakan, ulangi engkau salatmu tidak benar, ulangi kembali. Dia ulangi yang kedua. Selepas dia salat, dia dikatakan Rasulullah kembali, ulangi engkau belum salat. Kemudian dia ulangi yang ketiga kalinya, kata Rasulullah setelah itu, ulangi engkau belum salat. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inilah yang paling baik daripada salatku yang kuperbuat. Maka Rasulullah ajarkan kepadanya cara salat. Menurut para ulama, cara inilah yang menjadi perkara-perkara yang wajib dalam salat, yang jika ditinggalkan tidak sah salatnya. Karena itu Rasulullah perintahkan orang ini, yakni Khalad bin Rafi', untuk mengulangi salatnya. Apa itu bunyi hadisnya? Antum kembali lihat di bab sifat salat, hadis yang pertama dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi SAW berkata kepada orang ini, Khalad bin Rafi', idza qumta ila shalah, kalau engkau ingin melaksanakan salat, fa asbighil wudu', sempurnakan wudu'. Tsumma istaqbil qiblah, kemudian hadaplah kiblat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, selepas itu kau bacalah apa-apa yang mudah bagimu daripada Quran. Tsumma rka', kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'a, sampai rukukmu sempurna dengan tamanina. Kemudian angkatlah kepalamu, bangun daripada rukuk sampai engkau berdiri dengan sempurna. Kemudian sujudlah sampai engkau sempurna sujudmu. Kemudian bangunlah daripada sujud. Kemudian sujudlah kembali sampai sempurna sujudmu. Kemudian perbuatlah hal demikian dalam seluruh salatmu. Kata para ulama, inilah dia perkara-perkara yang tidak boleh ditinggalkan dalam salat, yang wajib. Jika ditinggalkan maka tidak sah salatnya. Jadi ikhwan rahimakumullah, seperti Fatihah, Rasulullah baca Fatihah. Dan seluruh umat wajib baca Fatihah. Karena itu adalah merupakan perkara yang wajib, yang tidak sah dengannya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Adapun membaca surah enggak wajib dia. Dianjurkan membacanya. Maka kalaupun seorang umat meninggalkannya, maka tidak mengapa salatnya. Tidak berbahaya dengan salatnya, tidak batal dalam salatnya. Maka perintah yang kedua ini, asal atau prinsip yang kedua adalah mengikuti apa-apa yang Rasul perbuat dalam gerak-geriknya, dalam perkataannya, dan dia sifatnya wajib dalam perkara-perkara yang wajib. Dalam rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, maka wajib diikuti. Baik. Yang ketiga, faedah yang ketiga, anna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya salatu tammatu wal kamilah. Salat Nabi itulah dia salat yang sempurna, yang lengkap. Barang siapa yang menirunya, maka dia akan sempurna salatnya. Maka dia akan sempurna menyembah Tuhannya. Karena ada perintah untuk mengikuti salat Nabi, maka tentunya ada juga perintah untuk wajib mempelajari bagaimana salat Nabi. Oleh karena itu hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada kita yang hidup 35 tahun, 37 tahun, 40, 45, mungkin 50 tahun, mungkin 70 tahun, tapi kita enggak pernah belajar bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alangkah ruginya kita. Ya, banyak orang salatnya karena lain orang salat. Maka hendaklah antum salat, berdirinya, rukuknya, sujudnya, karena Rasulullah mengajarkan demikian kepada para sahabat. Berbeda orang yang beribadah karena kebiasaan orang yang dia lihat, dengan seorang yang beribadah karena menjalankan perintah Allah, mengetahui itulah perintah Allah. Dua orang yang sama-sama berwudu, yang satu berwudu karena begitulah orang tuanya berwudu dia lihat.
Begitulah orang-orang sekitarnya berwudu, dia lihat. Yang kedua berwudu karena dia tahu perintah Allah dalam Al-Qur'an, "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum." Jika kalian berdiri mau melaksanakan salat, maka cucilah wajah kalian. Yang kedua ini berwudu karena menjalankan perintah Allah SWT dan mengikuti perintah Allah. Yang pertama karena kebiasaan orang begitulah berwudu. Sama dengan salat. Yang pertama salat karena orang dia lihat begitu salatnya. Rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, ya. Adapun yang kedua, semua gerak-geriknya dia berupaya mengikuti Nabi SAW. Contohnya ketika rukuk, dia sempurnakan rukuknya, kepalanya tidak dongak ke atas, tidak pula ke bawah, bahunya lurus, tegak, tangannya, jarinya seolah menggenggam lutut. Orang yang melaksanakan salat seperti ini berbeda pahalanya, ganjarannya dengan orang yang salat karena melihat orang salat. Orang yang takbirnya sejajar dengan bahu karena dia tahu Nabi begitu takbirnya, berbeda dengan orang yang takbir asal-asalan. Ya. Orang yang sujud sebagaimana Nabi sujud, dia rapatkan kedua kakinya, kemudian ditekukkan jari-jarinya ke arah kiblat. Berbeda dengan orang duduk, orang yang sujud sebagaimana dia lihat orang-orang sujud, ya, yang terlampau dekat dengan pahanya. Nabi menjauhkan. Berbeda tentunya. Kemudian orang-orang yang sujud meletakkan sekujur ya seluruh tangannya ke atas bumi. Dengan orang-orang yang sujud ya dia berdirikan tangannya. Hanya tapaknya saja yang dia letakkan atas bumi, posisi tangannya berdiri sampai ke siku berdiri. Berbeda. Yang membedakan adalah ilmu. Makanya andai kata dua ekor anjing sama-sama berburu, yang satu anjing memang dikhususkan untuk berburu yang diajarkan. Anjing terpelajar, diajarkan memang dia hidupnya untuk berburu. Sejak kecil dilatih berburu oleh tuannya, majikannya. Ketika dua-dua dilepas dan dua-dua memakan buruan, maka yang halal dimakan adalah anjing yang berburu, anjing yang dilatih berburu. Adapun anjing yang enggak dilatih berburu, anjing sembarangan, makan juga, dia tangkap juga, haram makanannya. Apa yang membedakannya? Apa kira-kira? Ilmu. Subhanallah. Anjing aja berbeda dengan ilmu yang dimiliki. Anjing yang berilmu lebih tinggi kelasnya daripada anjing pasaran. Ya? Tengok anjing herder itu yang diajarkan berburu narkoba. Untuk anjing-anjing seperti itu kan. Subhanallah. Harganya jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta. Coba anjing-anjing pasar itu. Enggak ada artinya itu. Apa yang membedakannya? Ilmu. Kalau antum mau beda sama orang-orang banyak, hendaklah antum membedakan diri antum dengan mereka dengan apa? Menuntut ilmu. Subhanallah. Itu yang membedakan. Dan manusia itu terbagi tiga, kata Imam Ali radhiyallahu taala an. Ya. Yang pertama alimun rabbani. Yang pertama adalah seorang alim. Alim rabbani, alim yang mengajarkan umat perkara-perkara yang dibutuhkan oleh umat, perkara-perkara yang urgen bagi umat, itu alim rabbani. Apa yang dibutuhkan? Umatnya butuh tauhid, diajarkan tauhid. Umatnya butuh muamalat yang benar, diajarkannya muamalah. Yang mengajarkan perkara-perkara yang paling penting dan seterusnya. Ini alimun rabbani. Ini jenis manusia yang pertama. Tadi berapa jenis manusia? Berapa? 3. Yang pertama alimun rabbaniyun. Yang kedua, kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftahu Daris Sa'adah. Yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najat. Seorang yang belajar mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Yang pertama ini pengajar, alim. Yang kedua pelajar, penimba ilmu, penuntut ilmu. Yang dia mau selamat, maka dia belajar bagaimana dia selamat daripada azab Allah. Maka dia belajar apa-apa yang membuat dia selamat daripada azab Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka dia pelajari apa itu perintah-perintah Allah supaya dia tidak lalai, terluput, tidak mengerjakan perintah.
Kemudian agar selamat daripada azab Allah, dia menjauhi larangan-larangan Allah. Supaya dia tahu larangan-larangan Allah, dia pelajari apa-apa yang Allah haramkan. Allah haramkan riba, dia jauhi. Allah haramkan tipu muslihat dalam berbisnis, dia jauhi. Dia pelajari semua. Allah haramkan zina, maka dia jauhkan semua sarana ke sana. Allah haramkan judi, dia jauhi. Ya. Maka yang kedua ini adalah orang-orang yang belajar, penuntut ilmu, penimba ilmu untuk mencari keselamatan diri mereka. Berapa lagi sisanya? Satu jenis manusia lagi. Apa kira-kira? Berkata Imam Ali, yang ketiga adalah alhamajur ru'a atba'u kulli na'iq. Yang pertama alimun rabbani, yang kedua muta'allimun ala sabilil najah, yang ketiga alhamaj ar-ru'a, orang-orang pasar yang ribut pandainya, para pengembala kambing. Alhamajur ru'a atba'u kulli na'iq, pengikut kemana suara diserukan. Orang ribut dia ribut, orang tepuk tangan dia tepuk tangan. Coba antum masuk pasar, ada orang yang teriak-teriak, ada kawan-kawan yang teriak. Satu orang meneriakkan, yang lain ikut-ikutan. Tepuk tangan itu tepuk tangan semua. Menjerit satu menjerit semua. Kalau satu orang bersorak, contohnya kan, ada satu orang disorakin, semua bersorak. Ini yang ketiga, alhamajur ru'a atba'u kulli na'iq. Na'iq dalam bahasa Arab, ya, dari kata-kata na'iq yan'aqu. Ini istilah untuk para pengembala. Pengembala kalau andai kata dia mengumpulkan gembalaannya, hewannya, dia akan teriakkan suatu suara yang terus menerus dia suarakan, dikenal oleh gembalaannya. Dengan suara itulah dia akan menggiring gembalaannya. Kata Allah, "Matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa." Perumpamaan orang-orang kafir sama dengan perumpamaan gembala-gembala, ya, yang mendengar suara pengembalanya, dia tidak paham tapi dia ikut saja. Antum tahu pengembala? Kalau antum, salahnya antum ini enggak ada pengembala sini. Ada ex pengembala enggak di sini? Maflu dulu pernah enggak? Pernah. Antum mengumpulkan kambing-kambingnya pakai suara enggak? Kalau 5-6 ekor enggak pakai suara. Kalau andai kata ratusan ekor di tengah padang pasir pakai suara. Pakai tongkat, pakai suara. Kambing ini patuh dengan suara ini. Kemanapun diteriakkan dia akan ikut. Tapi dia enggak pernah paham apa isi suara ini. Begitulah perumpamaan yang ketiga ini. Alhamajur ru'a. Kelas-kelas pengembala, kelas-kelas gembalaan semua. Domba-domba yang tersesat semuanya. Ya, yang hanya mengikuti kemana arah suara, kemana suara diikuti, dan dia nggak tahu apapun yang diserukan. Ya, disuruh demo dia, nanti dipecat, hanya salah dia. 1-2 orang ini yang galang seperti ini. Ini gini demo semua. Akhirnya gulung tikar perusahaan, nganggur semua mereka. Antum yakin nggak semua orang itu? 1-2 orang aja menggerakkan itu. Kerusuhan ikhwan, kerusuhan, masa ikut ramai-ramai, itu 1-2 penggerak. Yang lainnya alhamajur ru'a. Nah, sekarang antum pilihlah. Yang mana antum mau? Ridha yang ketiga apa yang keempat? Enggak ada ikhwan kecuali 3 ini aja. Kalau dia bukan seorang alim rabbani, maka dia muta'allim. Kalau bukan seorang ilmuwan alim dengan ilmunya diajarkan umat, maka orang yang belajar. Kalau antum enggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang kedua. Dan jangan sekali-kali jadi yang ketiga. Kalau antum jadi ketiga, jangan hadir di majelis saya ini. Ini untuk orang-orang yang kedua aja ini. Ya, kalau untuk yang pertama bukan di situ antum, di sini tempatnya. Ya, kalau mau jadi orang ketiga nggak usah datang-datang ikut kajian. Ikut aja di pasar sana. Hari libur orang ramai ke sana ikut, teman. Ya, kalau orang sudah mulai buat mode rambutnya misalnya apa sekarang? Apa model rambut sekarang yang terkenal itu apa namanya? Ngepang.
ngepung atau ngepang itu. Ikut rambut subhanallah, acak-acakan. Rambut kayak enggak mandi 10 tahun. Tapi karena alhama jarru'a, rambutnya udah bagus, dia pukul subhanallah. Dibuat urakan segala macam gimana supaya nampak dia bangun tidur, gitulah kira-kira. Ikutin alhama jarru'a. Dulu ingat saya gimana model-model pakaian ya. Dulu kala itu pakaiannya celana itu di atas besar sekali, di bawah kecil. Ya, ikut orang sampai-sampai kalau masukkan celana harus pakai plastik dulu. Ya kan? Ikut anak muda. Dibalik. Yang di atas kecil, paha itu kena pres, di bawah lebar. Ikut. Ya. Habis kita ikhwan kalau andai kata kita seperti ini. Ya. Maka kita harus istiqamah. Dengan ilmu orang istiqamah. Kalau antum lihatlah orang-orang ibadah yang enggak belajar. Enggak istiqamah dia. Satu hari antum lihat dia beribadah ngikuti si A, besok ngikuti si B, besok ngikuti si C. Ditanya mana yang benar? Kayaknya semuanya benar itu. Enggak tahu dia. Ya. Dia punya semboyan kalau kandang kambing ngembek. Ya, semboyannya itu. Kalau Anda yang kata kandang ayam berkokok, sebenarnya karena enggak punya ilmu dia. Belang-belang dia jadinya. Tapi orang yang beribadah menyembah Allah dengan ilmu, kiamat pun dunia, dia enggak akan bergerak daripada prinsipnya. Satu kampung protes, dia tenang-tenang saja dia. Ini ilmuku, ini dasarnya, ini dalilnya. Kalian mana dalilnya? Maka dia akan istiqamah. Taib. Maka wajib bagi kita mempelajari bagaimana salat Nabi, bagaimana Nabi berzakat, dan seterusnya. Semua sisi kehidupan Rasulullah SAW kita berupaya untuk mengikuti beliau. Yang keempat, wujubul ihtimami wal inayati bis salah. Kewajiban untuk memperhatikan perkara salat. Banyak orang enggak memperhatikan perkara salat, bahkan melalaikan salat, meninggalkan salat. Subhanallah. KTP-nya Islam, ya. Tapi salat enggak dia kerjakan. Subhanallah. Enggak dia perhatikan. Mungkin di rumahnya pun enggak ada sama sekali perangkat salat itu enggak ada. Subhanallah. Maka Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Maka datanglah setelah mereka generasi yang jelek, yang meninggalkan salat, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, yang mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, pasti mereka akan dicampakkan ke neraka ghayya. Ini dampaknya. Generasi yang melalaikan salat. Ikhwan, demi Allah, generasi yang melalaikan salat, kalau ada seruan jihad, tidak akan mungkin mereka maju. Lari mereka tunggang langgang. Hanya orang-orang yang dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah yang mau untuk jihad. Ya, lari mereka itu. Mustahil itu. Kemudian generasi yang tidak mengerjakan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak mereka kerjakan, mustahil akan ditolak Allah jika berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Pasti itu ikhwan. Salat perkara yang pertama kali ditanyakan di dalam alam akhirat. Pertama kali yang dihisab di akhirat tentang diri seorang adalah perkara salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-salah. Yang pertama kali dihisab ya oleh Allah SWT terhadap hamba adalah salat. Jika baik salatnya, yang lain insyaallah akan mengikut baik. Andai kata salatnya enggak benar, apalagi tidak kerjakan, dia sia-siakan, yang lain akan payah, seterusnya payah itu. Salat standarnya. Wujubul ihtimami wal inayati bis salati wa ijadatiha wa itqaniha. Bagaimana mengerjakannya dengan baik, sempurna. Dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam huwal qudwah wal uswah fil af'ali kulliha. Karena Nabi adalah merupakan contoh suri dalam segala macam perkataan, perbuatan salat. Walam tukhassa qudwatuhu fis salati huna illa lima laha min al ahammiyah.
Dan Nabi tidak mengkhususkan dirinya dijadikan sebagai contoh dalam salat kecuali karena menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Karena pentingnya perkara ini. Kemudian faedah yang kelima, kata Syekh Abdullah, muta'allimus salati min ghairihi bil iqtida'i la yadurruh. Orang-orang yang belajar salat dengan melihat yang lain yang salatnya benar, maka itu tidak berbahaya bagi salatnya, tidak membatalkan salatnya. Wala yukhillu bi salatihi an yulahidha salata man ta'ala minhu salah wa yuraqibu fi dzalik. Tidak batal salat seorang yang mengikuti gerak-gerik seorang yang dijadikannya sebagai gurunya dalam salat. Ya, walaupun dia perhatikan orang tersebut, imam. Dia lihat imam tersebut, imam berdiri dia berdiri, imam rukuk dia rukuk. Enggak batal salatnya, enggak rusak salatnya. Dan para sahabat mencontoh Rasulullah dalam salatnya. Bahkan Rasulullah pernah salat di atas mimbar, ketika sujud dia turun. Ya, ketika dia berdiri dia naik lagi agar dia tunjukkan kepada para sahabat-sahabatnya. Maka tidak mengapa seorang contohnya baru masuk Islam, dia enggak tahu bagaimana salat, dia hanya ikut saja gerakan-gerakan salat, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, dia perhatikan orang yang dia belajar daripadanya, enggak mengapa. Enggak batal salatnya. Faedah berikutnya kata beliau, annal musalli idza arada an yu'allima bi salatihi ghayrahu fa inna hadhihi an-niyata la tunqisu min salatihi wa la tukhillu biha. Orang yang sedang salat, jika dia ingin mengajarkan kepada orang lain beginilah salat yang benar, niatnya ini tidak akan mengurangi pahalanya salatnya. Ya. Antum berniat salat itu untuk mengajarkan kepada orang. Ya. Apakah dikatakan riya? Tidak ada dalamnya unsur riya. Bahkan antum dapat pahala. Jika mereka melaksanakan salat karena melihat antum salat, mengikuti gerak-gerik antum yang benar, maka antum dapat pahala. Dan tiap kali orang ini salat kelak, pahalanya akan mengalir kepada antum. Subhanallah. Maka setiap kali kita salat, pahalanya akan mengalir kepada Rasulullah. Jika salat kita itu benar sebagaimana salatnya Rasulullah SAW, mengalir pahalanya kepada Rasulullah. Makanya antum nggak perlu heboh-heboh memberikan kepada Rasulullah hadiah-hadiah, kirim Fatihah lah, kirim apa lagi? Macam-macam antum kirim, nggak usah. Apapun yang kita perbuat dalam Islam, baik berupa perkataan, perbuatan, itu akan sampai pahalanya kepada Nabi. Karena dialah yang mempelopori semuanya. Antum bayar zakat, mengalir pahalanya ke Nabi. Karena dia yang memerintahkan, dia yang mengajarkan caranya semua. Ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran dan pahala seorang dai yang menyeru kepada Allah SWT. Setiap orang-orang yang mengikutinya akan dapat pahala, dan dia pun dapat pahala daripada orang-orang tersebut yang mengerjakan karena perbuatannya. Sebaliknya orang yang mengajarkan kejelekan, setiap kali orang berbuat kejelekan mengikutinya, maka dia akan dapat dosa, dan orang yang melaksanakannya pun dapat dosa sendiri-sendiri. Makanya setiap kali ada pembunuhan di muka bumi ini, akan segera mengalir dosanya kepada anak Adam yang pertama kali mengajarkan manusia untuk membunuh. Ya, yang disebutkan antara Habil dan Qabil. Maka setiap bentuk pembunuhan akan mengalir dosanya ke dia, karena dialah yang pertama kali mengajarkan apa? Membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Maka antum menjadi tokoh kesesatan, antum ajarkan kesesatan kepada orang, mereka amalkan, walaupun antum sudah mati tetap selama itu diamalkan, mengalir dosanya ke antum. Subhanallah. Makanya jangan sampai menjadi tokoh kesesatan, tokoh ahlu bid'ah, mengajarkan orang bid'ah. Sepanjang zaman selama itu diamalkan, antum akan dapat dosanya terus menerus. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Setiap bentuk bid'ah, apakah itu dalam aqidah, dalam ibadah, kemudian antum ajarkan, diamalkan orang dari zaman ke zaman, antum sudah meninggal, di dalam kubur diazab dengan bid'ah antum buat, dan akan diazab pula dengan perbuatan orang-orang yang mengikuti antum, wal'iyadzubillah. Seperti tokoh-tokoh ma'bad Juhani dan lain-lainnya, ahlu bid'ah, ya, dan seterusnya, yang mengingkari qadar dan qadar.
Itu yang pertama kali mengajarinya akan dapat dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Faedah yang ketujuh, anna sana'al insan ala amalihi wa tazkiyatahu iyyah idza kana li maslahatin wa lam yaqsid ar-riya'a fa innahu jaizun. Sesungguhnya seseorang ketika memuji dirinya terhadap apa-apa yang diamalkan, atau dia menunjukkan kebaikan dirinya, jika di dalamnya terdapat kemaslahatan dan tidak dimasukkan dengannya riya, maka itu dibolehkan. Kata Syekh Abdullah, seseorang yang memuji dirinya, memuji kebaikan yang diperbuat dalam rangka adanya maslahat yang akan dicapai daripadanya, maka hal tersebut dibolehkan jika memang maksudnya bukan untuk riya. Di sini Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Di sini ada bentuk tazkiyah, rekomendasi, inilah salat yang benar. Tentunya ini pujian kepada diri. Tapi jika dalam rangka kemaslahatan, tidak ada masalah. Nabi mengatakan, "Ana sayyidu walad ibni Adam." Aku ini penghulunya seluruh anak Adam. Wala fakhra, dan tidak ada berbangga. Kata Nabi SAW, bukan karena riya. Kata Nabi, "Ala inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Ketahuilah, akulah yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Ini adalah merupakan pujian. Tetapi bukan dalam bentuk riya. Ini sebagai informasi kepada kaum muslimin, nabilah contoh kita. Dialah yang paling sempurna dalam bertakwa, dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diminta raja untuk menjadi orang-orang dekatnya, kata Yusuf, "Ij'alni ala khazainil ardi." Jadikan aku, tugaskan aku untuk mengurusi masalah pertanian. Inni hafizun alim. Aku ini menjaga amanah dan aku berilmu. Boleh. Kalau andai kata di kampung antum itu enggak ada imam yang paling paten kecuali antum, bacaannya semraut, amburadul, ya, fa dia baca pa, ha dia baca ha, ya, ha dia baca kha, campur baur. Antum yang paling baik, tidak masalah antum katakan, biar saya jadi imam pak, nggak ada masalah. Insya Allah saya hafalan saya baik, tajwid saya udah belajar, silakan. Jangan antum tawadu sehingga maju, yang bodoh-bodoh itu maju, yang bacaannya muradul maju antum. Tidak ada masalah. Ya, jika terdapat di sana kemaslahatan boleh. Katakan, alhamdulillah Pak, saya tamatan ini, saya tamatan tahsin Fajar Ilahi, Sabilun Najah. Insya Allah saya juga pernah belajar bahasa Arab Pak. Insya Allah, oke lah jadi imam. Silakan maju. Ya, tidak mengapa. Kata Yusuf, "Inni hafizun alim." Aku ini adalah orang yang menjaga amanah. Dan aku adalah orang yang berilmu. Makanya perkataan-perkataan para ulama yang menunjukkan tentang dirinya itu bukan karena riya. Ya, ada kemaslahatan. Berkata Ibnu Mas'ud, "Law a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah la rahaltu ilaihi." Kalau aku tahu ada orang yang lebih mengetahui daripada diriku tentang kitab Allah, tafsiran kitab Allah, aku akan berangkat kepadanya belajar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Subhanallah. Karena ketika itu dia nggak tahu kecuali dirinya yang paling alim setelah para sahabat-sahabat senior meninggal. Kalau ada orang lebih tahu tentang Quran ini daripada aku akan datangi dia. Ibnu Mas'ud itu dia pernah baca dan dia tafsirkan Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum harus tempatkan pada tempatnya. Misalnya dibuka pendaftaran, ini untuk jadi pengajar atau apa. Jangan antum tawadu, enggak boleh kita nanti riya. Maju antum, saya insyaallah saya mau mendaftar nih. Dites boleh, saya siap dites. Begitu. Ya kan? Gimana? Kejalan nih.
Siap dites? Insyaallah. Baik. Iqra al-hadits alladhi ba'dah. Tafadhal. Wa an Imran bin Husain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa'ala janbi wa illa fa'uwi rawahul Bukhari. La syekh. Salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbin. Rawahul Bukhari. Fa in lam tastati fa 'ala janbin wa illa fa'uwi rawahul Bukhari. Ada tambahan di situ? Dalam buku antum ada wa illa? Enggak ada. Di buku antum ada wa illa fa'umi ima'an. Hah? Fa'ala janbin faqat. Dalam buku antum ini terjemahan ada enggak? Fa'umi ima'an. Antum? Situ ada. Wa illa fa'umi ima'an. Itu bukan pada hadis Jabir, hadis berikutnya. Ada Jabir ada lagi, 2 kali diulangi. Baik. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dia berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Imran bin Husain meriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata kepadanya ketika dia sakit, shalli qa'iman. Salatlah engkau dalam posisi berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idah. Jika engkau tidak mampu berdiri, maka salat dengan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Kalau engkau tidak mampu juga salat dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring. Rawahul Bukhari. Hadis ini ikhwan rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana salat orang dalam posisi berhalangan untuk berdiri atau duduk karena ada uzur, ya, maka dia boleh salat. Kalau enggak mampu berdiri maka dengan duduk, enggak mampu dengan duduk maka dengan berbaring. Berkata Syekh Abdullah, hadis ini menunjukkan tentang tingkatan-tingkatan salat orang yang sakit. Ketika melaksanakan salat yang wajib bagi orang untuk melaksanakan salat dengan berdiri jika dia mampu. Yakni dalam salat wajib. Enggak boleh seorang salatnya duduk ketika dia mampu berdiri. Karena berdiri adalah merupakan rukun daripada rukun salat. Walaupun dia berdiri dengan bersandar enggak ada masalah. Bersandar ke dinding karena dia lemah, ya, tapi masih oke dia bersandar, atau dia bertumpukan dengan tongkatnya, dengan kursinya, enggak apa-apa. Yang penting berdiri. Kalau anda kata mampu berdiri, ya. Di Masjidil Haram macam-macam antum lihat. Ada orang yang sholat di depannya itu ada kursi kecil, dia pegang karena enggak sanggup berdiri lama. Ya. Enggak ada masalah. Yang penting berdiri, hukum asalnya. Andai kata tidak mampu berdiri, atau berat bagi dia, mampu tapi dia paksakan sakit, misalnya dia kena rematik, ya, asam uratnya naik, mau berdiri dia akan goyang, bisa dia paksakan tapi akan sakit baginya, ya, maka hendaklah dia duduk dalam salatnya. Andai kata nggak bisa duduk dengan tegak berdiri, ya duduk sendiri, harus bersandar. Ya. Andai kata duduk pun nggak bisa juga bersandar kecuali harus yakni bertelekan dengan suatu benda, bertelekan silahkan. Berdiri nggak bisa, nyandar sambil berdiri nggak bisa juga dengan nyandar, bertumpukan dengan tongkat atau barang yang lain. Kalau nggak bisa juga maka duduk. Duduk nggak bisa tegak kecuali bersandar, kecuali bertumpu. Kemudian kalau mampu dia ruku, silakan ruku. Kalau mampu dia sujud, silakan sujud. Karena kadang-kadang ada orang yang kepayahan berdiri, ruku dia nggak payah.
sujudnya nggak payah, ya, maka silakan. Yang payah dia berdiri. Maka ketika rukuk, kalau andai kata dapat dengan sempurna rukuk, silakan dengan sempurna. Ya, sujud bisa dengan sempurna, silakan dengan sujud dengan sempurna. Tapi andai kata nggak mampu juga dia, kecuali duduk saja, silakan sholat dengan duduk. Ya, sujud pun nggak bisa, silakan dengan duduk saja. Maka hendaklah dia memberikan isyarat. Contohnya dia di pesawat, nggak mungkin dia sujud di pesawat. Nggak ada tempat untuk sholat. Antum pergi jauh, pergi haji contohnya 10 jam, 8 jam di pesawat. Masuk waktu maghrib, masuk isya. Kalau antum sholat di tengah jalan nggak mungkin, nggak ada tempat. Harus sholat duduk. Sujud nggak bisa, maka sholatlah dengan duduk. Andai kata nggak mungkin juga diduduk, ada uzur, ya, atau contohnya sakitnya parah, nggak bisa dia duduk, bersandar pun nggak bisa, bertumpukan nggak bisa juga, maka dia sholat dengan berbaring. Kalau andai kata disuruh pilih, maka hendaklah dia lebih baik berbaring ke arah lambung kanan, miring ke arah lambung kanan. Kalau pun sholat dengan tidur terlentang, ya, maka tidak mengapa, sholatnya sah. Andai kata nggak mampu juga dia sholat dengan posisi lambung ke kanan, terlentang pun payah, ya, dalam keadaan sakit, dia hanya mampu dengan isyarat, maka sholatlah dengan isyarat, ya. Maka ketika itu hendaklah dia jadikan sujudnya lebih lama daripada rukuknya dengan isyarat kepala contohnya, ya, dengan isyarat kepala. Rukuk lebih cepat dibandingkan sujud lebih lama karena sujud lebih di bawah. Inilah dia tingkatan-tingkatan dalam melaksanakan sholat. Isyarat pun nggak bisa juga. Apa yang diperbuat? Nggak bisa dengan isyarat. Sebagian ulama mengatakan dengan gerakan mata. Ya, subhanallah. Gerakan mata itulah yang membedakan berdiri, ruku, sujud, i'tidal dengan gerakan mata. Nggak bisa juga dengan gerakan mata. Salat kena aja lah kawan tuh. Nggak bisa juga, maka gugurlah baginya kewajiban salat. Apalagi kalau gerakan mata juga nggak bisa, ya. Ini tingkatan-tingkatan dalam melaksanakan salat. Kemudian ikhwan rahimakumullah, apa ada batasan seseorang itu dibolehkan dia itu salat dengan duduk dalam salat fardu, ya. Batasannya adalah semua perkara yang mengganggu konsentrasi di dalam salat jika dikerjakan dengan berdiri, maka boleh dia salat dengan duduk. Semua perkara yang mengganggu kekhusyukannya dalam salat ketika dikerjakan dengan berdiri, terganggu dia. Kalau dia paksakan berdiri, terganggu kekhusyukannya dalam salatnya, maka dia boleh salat dengan duduk. Karena khusyuk adalah merupakan seutama-utama tujuan salat, ya. Oleh karena itu hendaklah dia berupaya untuk khusyuk. Kalau andai kata dia berdiri tidak khusyuk, goyang-goyang karena payah badannya sakit, menggigil-gigil, ya, maka hendaklah dia salat dengan duduk. Atau alasan-alasan lainnya contohnya yang membolehkan seorang duduk, tidak terfokus hanya karena sakit saja. Ada perkara-perkara lain yang dibolehkan seorang untuk salat dengan duduk, ya. Contohnya salat dalam pesawat, nggak bisa dia berdiri ketika musafir, ya. Di atas perahu yang sempit, nggak bisa dia berdiri. Kalau andai kata berdiri dia akan goyang, terbalik, maka boleh salat dengan duduk, ya. Atau khawatir dia jika dia berdiri akan berbalik perahu, maka boleh salat dengan duduk. Maka semua perkara yang dianggap mengganggu konsentrasinya ketika salat berdiri membuat dia boleh salat dengan keadaan duduk. Dan mazhabnya jumhur ulama, salat tidak akan pernah gugur dalam keadaan apapun juga
selama masih ada akal orang. Ketika akalnya hilang karena penyakit yang bersangatan, udah nggak bisa lagi dicerna, akalnya udah nggak jalan lagi, ngigau-ngigau dia, nggak bisa lagi mengetahui manusia dan seterusnya. Ketika itu gugurlah kewajiban salat. Ada khilaf di antara ulama mengenai masalah kalau orang nggak bisa lagi dia salat dengan memberikan isyarat kepalanya. Sebagian mengatakan seperti Abu Hanifah dan riwayat Imam Ahmad, kalau andai kata memberi isyarat dengan kepala pun nggak bisa, maka gugurlah baginya kewajiban salat, nggak wajib lagi salat. Jumhur mengatakan tidak, selama dia masih ada akal, masih bisa dengan gerakan mata dengan gerakan mata. Karena salat perkara yang wajib, yang harus orang berhati-hati untuk meninggalkannya. Berbahaya sekali jika ditinggalkan selama dia memang masih memiliki akal yang sehat. Dan pendapat jumhur lebih kuat, wallahu taala alam. Bagaimana duduk dalam salat? Ya, terserah antum gerakannya bagaimana duduk, silahkan. Tetapi memang disunahkan oleh sebagian ulama yang paling utama kalau anda kata mampu dikerjakan, ya, dalam posisi berdiri hendaklah duduk dengan bersila, mutarabbi'an. Jadi ketika dia berdiri dalam posisi bersila, ini yang paling utama menurut para ulama, menurut jumhur ulama. Ketika posisi dia itu sujud, ya, sujud sebagaimana biasa. Ketika posisi dia duduk dan duduk sujud, duduklah sebagaimana biasa pula, ya, dengan duduk iftirash, bertumpukan dengan apa namanya, dengan kaki kirinya ketika duduk. Ya, jadi membedakan antara duduk dengan berdiri itu dengan duduk bersila. Sujud, ketika bangun daripada sujud dengan duduk iftirash. Itu yang membedakannya. Ketika dia tahiyat akhir dengan duduk tawarruk. Itu yang membedakannya. Tetapi andai kata dia duduk dengan cara apapun juga, baik dengan bersila atau iftirash atau tawarruk, semuanya dibolehkan insyaallah taala. Tentunya hadis ini adalah merupakan bagian daripada bentuk mengamalkan perintah Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau kuperintahkan kepada suatu perkara, kerjakanlah semampu kalian. Ingat, dalam hadis-hadis ketika Rasulullah perintahkan suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kita. Tapi dalam meninggalkan larangan, enggak ada kata Rasulullah tinggalkanlah semampu antum, enggak ada. Mengerjakan perintah, ya, kerjakan semampu antum. Ya. Kata Rasulullah, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Sebelumnya, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Kalau kularang kalian terhadap suatu, jauhi dia. Karena meninggalkan enggak ada istilah saya enggak mampu meninggalkan Ustaz. Saya udah hobi berzina, enggak bisa meninggalkannya. Enggak ada kata-kata enggak bisa. Ya. Dalam menjauhi larangan tidak ada kata-kata tinggalkanlah larangan semampumu, enggak ada. Ya. Ya akhi, tinggalkanlah khamar itu. Enggak mampu saya Ustaz. Enggak ada istilah enggak mampu dalam meninggalkan larangan. Karena hanya meninggalkan saja. Tapi kalau perintah, perbuatlah semampu kita. Kata Rasulullah, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau kuperintahkan kepada suatu perkara, kerjakan semampu kalian. Haji menjadi wajib kalau kita mampu, enggak wajib kalau kita enggak mampu. Subhanallah. Zakat menjadi wajib ketika kita mampu, enggak wajib ketika kita enggak mampu. Semua perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya, semampu kita mengerjakannya. Kalau enggak mampu, gugur kewajiban. Ya, enggak itu orang yang bersenggama dengan istrinya di siang hari Ramadan. Berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu, mati aku Rasulullah. Binasaku dan aku telah binasakan." Kenapa denganmu ya Rasulullah? Waqatu ahli fi nahar Ramadan. Aku telah campuri istriku di tengah hari bulan Ramadan. Kata Rasulullah, kalau begitu, kata Rasulullah SAW, "Atiq raqabah." Bebaskan budak ya Rasulullah. Enggak ada kemampuan kami untuk bebaskan budak. Kalau begitu, sum sittina yauman, berpuasalah 60 hari berturut-turut. Ya Rasulullah, jangankan 60 hari, 1 hari payah aku kerjakan. Payah aku kerjakan ya Rasulullah. Kalau begitu, at'im sittina miskina.
Kau beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, di kampung ini nggak ada yang paling miskin kecuali aku. Kata Rasulullah, kalau begitu ini ambil kurma ini kau bawa pulang. Akhirnya gugur kewajibannya. Kenapa? Nggak mampu dia. Dalam menjalankan perintah, maka kita diperintahkan untuk mengerjakan semampu kita. Dan gugur kewajiban kita ketika kita nggak mampu mengerjakannya. Ya. Walaupun ada istilahnya tahapan-tahapan. Nggak mampu berdiri dengan duduk, nggak mampu duduk dengan berbaring. Tapi menjauhi larangan, nggak ada istilah. Nggak mampu aku menjauhi larangan. Nggak mampu aku meninggalkan zina. Nggak ada istilahnya. Karena meninggalkan suatu perkara tidak dibutuhkan kemampuan, ya kan? Gak mampu saya meninggalkan rokok, Ustaz. Mana ada cerita gak mampu? Harus mampu. Ya. Kalau antum disuruh buat rokok, bilang gak mampu saya, Ustaz, mungkin. Gak ada bahan-bahannya, Ustaz, mungkin. Kalau meninggalkan rokok, gak ada istilah gak mampu saya, Ustaz, meninggalkannya. Meninggalkan zina, meninggalkan riba, jangan katakan gak mampu saya meninggalkan riba ini. Gak ada. Yang gak mampu kita dalam mengerjakan apa? Perintah. Gak mampu maka kerjakanlah semampu kita. Taib. Dan agama ini, ikhwan, adalah agama yang mengajarkan kepada kita kemudahan dalam beribadah, dalam bermuamalah. Gak ada agama semudah Islam. Syariatnya, muamalatnya, ibadahnya, akidahnya mudah semuanya. Ini keindahan Islam. Dalam akidahnya enggak pening-pening kepala antum. Mudah sekali. Tuhan kita satu. Coba Tuhan tiga. Yang mana mau kita cari ridhonya? Pening kepala kita. Yang mana ini? Tuhan mana yang mau cari ridhonya? Tuhan bapak kah? Apa Tuhan kakek kah? Apa Tuhan buyut kah? Bingung kita. Manusia aja kalau anda kata tiga tuannya, dia satu budak, tiga tuannya dia memiliki tiga tuan. Tuannya yang satu bilang, pergi kau ke barat. Yang kedua bilang, pergi kau ke timur. Yang ketiga bilang, pergi ke utara. Bingung dia mana kau amalkan. Itu dalam apa? Dalam kehidupan dunia aja. Kalau anda kata ada tiga pemimpin, kacau urusan. Tiga presidennya, mana itu mau kerjakan? Presiden A bilang ini, B bilang begini, C pening kepala antum. Alam raya ini anda kata ada tiga pemerintah, hancur alam raya ini semua. Yang pertama bilang terbitkan matahari dari barat, yang kedua bilang enggak dari timur, yang ketiga bilang tidak dari utara, hancur. Tapi karena alam raya enggak hancur, semua jalan dengan peredaran yang telah tertentu, menunjukkan Tuhan itu hanya satu saja. Enggak ada Tuhan yang kedua, yang ketiga, enggak ada. Ini kemudahan dalam berakidah, enggak pening antum. Kalau andai kata Tuhannya ada 5, ada 7, dewanya banyak, 3, pening kepala kita. Ya, entah mana-mana yang kita cari ridhonya. Subhanallah. Yang jelas hanya satu Tuhan itu. Dia yang mencipta. Enggak ada Tuhan yang kedua, ketiga. Dalam muamalahnya pun mudah. Enggak ada kesulitan dalam muamalah. Dalam menikahnya pun enggak payah-payah. Gampang sekali. Kata Rasulullah SAW, ya, iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun satu bentuk cincin untuk jadi maharnya. Cincin besi pun bolehlah. Yang penting ada mahar. Mudah. Enggak ada harus sekian juta, enggak ada. Ya. $30 sing, $10 sing, $10.000 sing, enggak ada itu semua. Mempersulit saja. Semuanya mudah. Muamalahnya mudah. Jual beli ada sama-sama ridho, antaradin, enggak boleh ada paksaan. Semuanya mudah. Ya. Ibadahnya mudah, enggak bisa berdiri, duduk dan seterusnya. Enggak ada yang payah. Hanya ada pada Islam saja agama yang paling mudah. Kata Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidak pernah kami menjadikan dalam agama ini ada sesuatu yang sulit. Enggak ada, semuanya mudah. Enggak ada kesulitan dalam agama ini. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan kalian. Semua bentuk akidah, muamalah, semuanya itu adalah untuk meringankan manusia. Kemudian ikhwan, yang kita bahas ini dalam salat fardu. Adapun salat nafilah, salat sunnah, maka boleh dikerjakan dengan duduk. Walaupun kita mampu berdiri, boleh dikerjakan dengan duduk. Tetapi perbedaannya, kalau dikerjakan dengan duduk, dia dapat setengah pahala orang-orang yang berdiri. Kalau berdiri sempurna dia pahalanya. Kalau anda kata duduk, setengah dia dapatkan. Boleh salat dengan duduk? Silahkan, boleh.
ketika sholat sunnah, tetapi mengurangi pahala. Allahu ta'ala a'lam. Hadis yang terakhir, fadhal. Satu lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiyya qala limarid shalla ala wisadah farama biha. Salli ala wisadah. Shalla ala wisadah farama biha wa qala salli ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'awwimi imaan waj'al sujudaka afdha min ruku'ika rawahul Baihaqi bisanadin qawiyyun walakin sahhaha bisanadin qawiyyin rawahul Baihaqi bisanadin qawiyyin walakin sahhaha Abu Hatim waqafahu. Baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisadah. Nabi pernah berkata kepada seorang yang sedang sakit di dunia salat, dia paksakan diletakkan di depannya bantal supaya dia bisa sampai ke bantal yang ketika sujudnya. Ya. Farama biha, Nabi ambil bantal itu, Nabi campakkan. Wa qala, maka Rasul berkata kepadanya, salli al-ardi ini sata'ata. Salatlah engkau dengan sujud ke bumi jika engkau mampu. Wa illa fa'awmi ima'a. Kalau enggak mampu, berikanlah isyarat saja. Tundukkan kepalamu sedikit, tandanya ruku. Tundukkan kepalamu agak lebih lama, tandanya sujud. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'i. Kalau engkau mampu, hendaklah kau buat sujudmu itu lebih rendah dibandingkan dengan rukukmu. Rawahul Baihaqi. Hadis ini dikatakan membahayakan dengan sanad yang kuat, tetapi Abu Hatim membenarkan ini hadis mauquf saja daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi walaupun hadis ini mauquf memiliki hukum marfu'. Karena tidak mungkin para sahabat berkata-kata dengan ijtihadnya dalam perkara-perkara ibadah. Pasti dia mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas orang yang sedang sakit enggak payah dia paksakan diri supaya dia bisa sholat sujud itu bisa mencapai ke bantal, dia timpakan bantal 2-3 lapis supaya dia bisa sujud ke sana. Enggak perlu. Enggak bisa dia sujud ke bumi, maka hendaklah dia cukup memberikan isyarat dengan kepalanya. Ya, dalam keadaan dia sakit. Kalau anda kata mampu, duduk, silakan duduk sholat. Ketika sujud silakan dia sujud kalau mampu. Kalau enggak mampu cukuplah dengan memberi isyarat tanpa yang harus meletakkan bantal supaya dia sampai ke sana. Wallahu ta'ala alam. Dengan ini ikhwan rahimakumullah, berakhirlah kajian kita tentang bab sifatus salat, bab sifat salat, dan insyaallah minggu akan datang kita akan pindah kepada bab sujudis sahwi wa sujudit tilawati wa syukri, bab tentang bagaimana sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.